Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang modul-modul penting dalam sistem ERP. Setelah memahami apa itu ERP beserta manfaatnya bagi bisnis Anda, kini Anda perlu mengetahui modul-modul apa saja yang mungkin Anda perlukan dalam sistem ERP. Perlu diketahui bahwa setiap sistem ERP memiliki modul yang berbeda. Namun biasanya ada beberapa modul dasar yang dimiliki oleh sistem ERP yang canggih. Fungsi dari modul-modul dasar ini dinilai penting bagi berbagai jenis perusahaan. Mari kita bahas satu persatu tentang modul-modul penting dalam sistem ERP. Yang pertama yaitu Accounting Management. Manajemen akuntansi atau manajemen keuangan adalah modul ERP yang sangat penting untuk setiap industri. Karena hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengelola arus kas, pembayaran, utang piutang, dan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Fitur-fitur yang ada dalam modul manajemen akuntansi diantaranya yaitu manajemen tagihan atau billing, manajemen aset dan depresiasi, manajemen pajak, manajemen faktur, laporan analitik keuangan, manajemen data, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu yang terpenting adalah inventory management. Perusahaan manapun yang memiliki banyak stok barang, baik barang dagangan maupun aset mereka sendiri memerlukan modul manajemen inventaris dalam sistem ERP mereka. Modul ini berfungsi menangani pelacakan stok, pengendalian pengadaan, pemesanan ke pemasok, dan berbagai kebutuhan manajemen inventaris lainnya. Fitur-fitur yang ada pada umumnya dalam modul manajemen inventaris adalah manajemen stok, manajemen gudang, perakiraan inventaris, pengambilan dan pengepakan stok, manajemen pemasok, dan pelacakan pengiriman. Modul selanjutnya yaitu Purchasing Management. Sama seperti modul manajemen inventaris, modul pembelian merupakan modul yang penting bagi perusahaan manufaktur, grosir, dan retail. Modul ini membantu perusahaan mengelola pembelian barang ke pemasok. Dengan modul ini, pengeluaran dapat lebih terkontrol dan barang yang dibeli akan selalu sesuai dengan permintaan konsumen. Yang selanjutnya yaitu Manufacturing Management. Modul ini berfungsi menyederhanakan berbagai proses manufaktur yang kompleks. Fungsinya meliputi perencanaan produksi, pengaturan rute produksi, pengelolaan anggaran, pemantauan stok bahan baku dan barang jadi, dan masih banyak lagi pastinya. Untuk selanjutnya yaitu Human Resource Management. Modul HRM membantu perusahaan untuk mengelola SDM secara lebih detail dan efisien. Fungsinya mencakup pengelolaan informasi karyawan, pelacakan jam kerja dan kehadiran, penggajian, pengelolaan pajak karyawan, pembuatan survei, rekrutmen dan penerimaan karyawan baru, dan penilaian kinerja karyawan. Modul selanjutnya yaitu Sales Management. Jika Anda menjual servis atau produk dan membutuhkan solusi yang efektif dalam mengelola prospek dan pelanggan, maka modul penjualan adalah modul yang wajib dipertimbangkan. Modul ini mencakup pengelolaan data prospek dan pelanggan, pemantauan siklus penjualan, penjadwalan follow-up ke prospek, pembuatan penawaran dan faktur, dan pembuatan laporan penjualan yang lengkap. Untuk selanjutnya yaitu Customer Relationship Management. Modul CRM hampir mirip dengan modul penjualan, tetapi fokusnya lebih pada pengelolaan pelanggan. Fungsinya mencakup pengelolaan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing campaigns, laporan perilaku dan pola pemilihan pelanggan ataupun yang lainnya.
Itu tadi adalah CRM. Oke, selanjutnya yaitu modul Supply Chain Management atau SCM adalah salah satu modul ERP yang paling penting untuk perusahaan manufacturing. Modul ini memberikan perusahaan visibilitas ke seluruh rantai pasokan dari awal hingga selesai. Fitur-fitur yang ada dalam modul SCM diantaranya yakni manajemen inventaris, manajemen pemesanan, manajemen pengadaan, pelacakan, logistik, dan pengiriman barang, perencanaan dan perakiraan, manajemen pemasok, dan manajemen pengembalian barang. Oke, selanjutnya yaitu warehouse management. Modul manajemen gudang juga merupakan modul yang penting bagi perusahaan manufaktur. Modul ini membantu perusahaan mengelola operasi harian gudang, mengurus pesanan, memantau pekerjaan, dan menyediakan informasi yang real-time yang akurat tentang inventaris. Fitur-fitur yang ada dalam modul manajemen gudang meliputi pelacakan perpindahan stok, audit inventaris, perakiraan inventaris, pengambilan dan pengepakan barang, manajemen pemasok, manajemen bill of material, dan manajemen pengiriman. Untuk selanjutnya yaitu modul project management. Modul manajemen proyek merupakan modul yang wajib dipilih oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dan permesinan. Modul ini membantu perusahaan membuat perencanaan proyek, mengatur anggaran untuk setiap proyek, mendistribusikan tugas, mencatat waktu kerja karyawan, membuat tagihan ke klien, dan masih banyak lagi. Ini tadi adalah beberapa modul-modul yang penting di dalam sistem ERP. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas tentang modul-modul ERP. Modul-modul ERP berdasarkan industrinya untuk mempermudah Anda menentukan modul apa saja yang sebaiknya Anda tambahkan ke sistem ERP Anda. Nantinya kita akan coba mengulas dan mengklasterkannya seperti halnya modul-modul ERP untuk bisnis retail dan grosil. Karena bisnis retail dan grosil berurusan langsung dengan pelanggan. Bisnis retail memiliki banyak pelanggan yang sebagian mungkin merupakan pelanggan berulang. Sementara bisnis grosir cenderung lebih bergantung pada pelanggan berulang. Akan tetapi keduanya bekerja dengan cara yang sama dan membutuhkan modul-modul ERP yang serupa. Maka di sini saya tampilkan beberapa modul-modul yang relevan untuk bisnis retail dan grosir. Di antaranya yaitu inventory management, accounting management, warehouse management, purchasing management, point of sales, HRM, JRM. Point of sales itu adalah kasir biasanya ya. Next. Modul-modul ERP untuk perusahaan manufacturing. Di mana perusahaan manufacturing membutuhkan solusi yang dapat menyederhanakan proses perencanaan produksi, pemantauan bahan baku dan barang jadi, pesanan pelanggan dan pengiriman pesanan. Maka kita tampilkan beberapa modul-modul yang penting untuk perusahaan manufacturing, diantaranya adalah manufacturing management, inventory management, CRM, SCM, maupun HRM. Ini adalah beberapa modul-modul yang penting untuk perusahaan manufacturing. Selanjutnya, ini adalah bisnis profesional di mana bisnis jasa profesional ya. Ini adalah modul-modul ERP untuk bisnis jasa profesional. Bisnis jasa profesional membutuhkan cara praktis dalam mengelola data klien, reservasi, dan pengaturan jadwal. Klien menginginkan respon yang cepat ketika mereka menanyakan sesuatu untuk meminta janji temu atau bertemu. Customer service yang baik merupakan salah satu kunci untuk dari kesuksesan bisnis ini. Maka dengan bisnis jasa profesional ini kita membutuhkan beberapa pertimbangan modul-modul yang dibutuhkan untuk bisnis jasa profesional. Di antaranya adalah CRM,
booking management, HRM, accounting management, dan membership management. Ini adalah hal-hal yang penting dibutuhkan oleh sistem ERP untuk bisnis jasa profesional, maupun nantinya akan ditambahkan dengan modul-modul sesuai dengan kapasitas perusahaannya masing-masing. Slide selanjutnya yaitu modul-modul ERP untuk lembaga pendidikan. Di mana institusi pendidikan memerlukan modul-modul ERP yang sangat spesifik yang dapat membantu mereka menyederhanakan proses pembelajaran, rekrutmen, pengelolaan data siswa, dan lain sebagainya. Karena di bisnis lembaga pendidikan atau sistem yang nantinya mengelola semua lembaga pendidikan atau biasa disebut sistem informasi akademik, maka membutuhkan beberapa modul-modul yang diperlukan oleh institusi ya pendidikan, diantaranya yaitu learning management, school management, accounting management, inventory management. Itu adalah beberapa modul-modul yang penting dan sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu modul-modul ERP untuk bisnis makanan dan minuman. Bisnis makanan dan minuman seperti restoran dan catering membutuhkan solusi yang memudahkan mereka memesan bahan makanan mentah dari pemasok, menangani pesanan pelanggan, mempercepat proses pembayaran, memantau pengiriman pesanan, dan lain sebagainya. Karena beberapa bisnis ini membutuhkan beberapa modul-modul diantaranya yaitu restoran management, POS, catering management, e-menu, central kitchen management, dan lain sebagainya. Dan ini adalah beberapa modul-modul yang sangat penting bagi bisnis yang mau berkembang di bidang makanan dan minuman. Selanjutnya kita akan bahas modul-modul ERP untuk bisnis properti dan real estate. Bisnis properti dan perumahan memerlukan solusi yang dapat membantu mereka mengelola kontrak dengan penyewa atau pembeli, menangani reservasi, memproses pembayaran, dan memelihara fasilitas mereka. Ada beberapa modul ERP yang pastinya penting bagi pebisnis properti atau real estate, diantaranya yaitu Real Estate and Property Management, Accounting Management, Contract Management, Rental Management, Facility Management. Ini adalah beberapa fasilitas-fasilitas modul yang penting untuk bisnis properti dan real estate. Oke, kita lanjutkan lagi untuk slide selanjutnya, yaitu modul-modul ERP untuk perusahaan konstruksi dan engineering. Perusahaan konstruksi dan engineering membutuhkan solusi yang memudahkan mereka untuk membuat perencanaan proyek, mengelola kontrak dengan klien, memantau waktu kerja dan kinerja karyawan, serta mengalokasikan anggaran. Ada beberapa modul-modul yang dibutuhkan oleh perusahaan konstruksi, diantaranya yaitu Project and Contract Management, Accounting Management, CRM, HRM, Inventory Management. Ini adalah beberapa modul-modul yang kita bahas tadi, ada perusahaan construction and engineering, business property and real estate, bisnis makanan dan minuman, modul-modul ERP untuk lembaga pendidikan, modul ERP untuk bisnis jasa profesional, modul ERP untuk perusahaan manufacturing, ataupun modul-modul ERP untuk bisnis retail dan grosir. Itu semuanya tadi adalah modul-modul yang penting dan perlu kita pikirkan keberadaannya di dalam sistem ERP kita. Maka dengan penjelasan video ini semoga kita bisa lebih mengupas lagi tentang apa itu sistem ERP dan seperti apa perkembangannya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, bagaimana perkembangannya dengan teknologi yang luar biasa sekali, yang pastinya Anda sebagai mahasiswa bisa meneliti lebih detail tentang ERP, mungkin yang nantinya berhubungan dengan cloud computing, mungkin nantinya akan disintegrasikan dengan sistem IoT dan lain sebagainya. Terima kasih.
untuk video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.